selamat hari Minggu saudara. Puji Tuhan, pagi ini kita masih diberikan nafas kehidupan oleh Tuhan kita, dan kita mau beribadah pada Tuhan pada pagi hari itu. Meski jarak memisahkan kita, kita percaya kita tetap di dalam satu roh di dalam Tuhan. Untuk itu kita mau satukan hati kita mau berdoa. Ya Tuhan, pimpin kami ibadah pada hari ini Tuhan. Sekalipun kami di tempat masing-masing, tapi kami percaya roh kami menyatu untuk memuji dan menikmati hadirat Tuhan. Kita naikkan pujian kita. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu, ya Tuhan Allahku. Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaanmu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsa-Mu. Kami imani Tuhan, Engkau memilih setiap kami Bapa. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu, ya Tuhan Allahku. Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaan-Mu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatan-Mu. Jadikan kami Tuhan, jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsa-Ku. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsa-Ku. Bagi keselamatan bangsa-Ku. Bagi keselamatan bangsa-Ku. Kami imani Tuhan, Kau memilih setiap kami Bapa, dan kami anak-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami mau masuk lebih dalam lagi Tuhan ke dalam hadirat-Mu Bapa, membawa sembah dan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau menserahkan hati kami Tuhan, dan juga jiwa kami Tuhan sepenuhnya Tuhan, memberikan terbaik Tuhan bagi-Mu Tuhan.
Kami berterima kasih Yesus. Mari kita naikkan pujian persembahanku. Puji-pujian kami ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tahta-Mu, Yesus. Terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tahta-Mu, Yesusku. Terimalah korban
ucapan syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku yang mengalir di hatiku, yang mengalir di hatiku, yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Mari sembah Dia, Yesus Tuhan. Kami sembah, oh Tuhan, Yesus Tuhan. Kami menyembah kudus menyembah-Mu, kami sembah Tuhan, kami muliakan, oh Tuhan, haleluya, kudus, kudus Tuhan. Haleluya, oh Yesus, haleluya, dimuliakan. Ini sembah kami hanya bagi-Mu, ini hati kami Tuhan, ini jiwa kami, seluruhnya bagi-Mu, Yesus. Ku beri yang terbaik bagi-Mu, ku relakan segalanya, yang terbaik bagi-Mu. Senap hatiku dan senap jiwaku, ku beri yang terbaik, ku beri yang terbaik bagi-Mu, ku relakan segalanya, yang terbaik bagi-Mu. Senap hatiku dan senap jiwaku, beri yang terbaik, beri yang terbaik bagi-Mu, ku relakan segalanya, yang terbaik bagi-Mu. Senap hatiku
memberikan persembahan yang terbaik bagi-Mu Tuhan, dengan segenap hati dan jiwa kami Bapa. Mari umat yang bersyukur. Terima kasih kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, sukacita melimpah bagi kita semua. Amin. Meski kondisi tidak menyatukan kita semua, tapi kita percaya kita satu dalam Tuhan. Amin. Kita mau puji-puji nama Tuhan kita, sebab kita dipilih oleh Tuhan kita sendiri. Kita dengan pujian kita dipilih dari segala bangsa. Haleluya. Sama-sama katakan, kita dipilih dari segala bangsa. Kita dipilih dari segala bangsa. Kita dipilih dari umatnya. Kita dipilih dan dikuduskannya, membawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Saya dipilih, saya dipilih dari segala bangsa. Saya dipilih, saya dipilih. Jadi apa? Jadi umatnya. Saya dipilih dan dikuduskannya, membawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah kemuliaan, terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Lebih lagi untuk Tuhan. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Puji Tuhan, kita mau terus bersuka karena Tuhan kita. Kita mau rasakan ke dalamnya kasih Tuhan bagi kita. Untuk itu kita memberikan pujian, betapa dalamnya kasih setiamu. Mari saudara, kita mau terus bersuka karena kasih setia Tuhan bagi kita semua. Kita menyanyikan pujian ini dengan penuh sukacita, karena Tuhan kita merasakan kasih setianya. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikan-Mu, hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya oh Yesus Tuhan. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikan-Mu, hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya oh Yesus Tuhan. Sempurnalah kehidupanku sejak Kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikan-Mu, hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya
Tuhan. Sempurnalah, sempurnalah kehidupanku sejak Kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh, sungguh indahnya Yesus Tuhanku. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu. Hidupku dipenuhi kemuliaanmu. Indahnya, oh Yesus Tuhan. Indahnya, indahnya, oh Yesus Tuhan. Indahnya, indahnya, oh Yesus Tuhan. Puji Tuhan kita saudara. Puji Tuhan. Sebentar kita mendengarkan firman Tuhan. Kita menyiapkan hati kita. Kita mau angkat pujian kita. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Amin Yesus. Setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus Kau yang ku pegang teguh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, Engkaulah Raja. Berdaulat atas hidupku, ku berserah padamu. Katakan, ku rindu setiap waktu. Ku rindu setiap waktu kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Yesus Kau yang ku pegang teguh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, Engkaulah Raja. Berdaulat atas hidupku, ku berserah
Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita ada di minggu yang ketiga, di bulan yang ketiga. Tepatnya di hari Minggu tanggal 22 Maret 2020. Saat ini kita sudah memuji menyembah Tuhan, dan tiba saatnya kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari saya ajak keluarga demi keluarga, jemaat Tuhan yang ada di tempat kita masing-masing untuk kita bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, saat ini kami umat-Mu, jemaat-Mu ada di tempat kami masing-masing, di rumah kami masing-masing, berkumpul dengan keluarga kami masing-masing. Saat ini kami mempersiapkan hati kami, mempersiapkan pikiran kami untuk kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Untuk itu bersabdalah, berfirmanlah bagi setiap kami ya Tuhan, karena kami siap menerima kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam kondisi situasi saat ini, janganlah berkecil hati ketika kita harus beribadah di rumah kita masing-masing. Tetap percayalah kepada Tuhan, tetap berada dalam hadirat Tuhan, bawa keluarga kita untuk terus memuji menyembah Tuhan, dan untuk kita terus bersama-sama boleh merenungkan kebenaran firman Tuhan, meskipun kita berada di rumah kita masing-masing. Dalam keadaan situasi saat ini Bapak Ibu, ketika kita perhadapkan dengan virus yang begitu ganas, yang begitu mendunia, bahkan juga sudah masuk ke Indonesia, mari kita bersama-sama Bapak Ibu menghadapi situasi ini dengan tindakan yang tepat, dengan keputusan yang tepat, dengan terus mencari kehendak Allah bagi kita semua. Karena kehendak Allah Bapak Ibu itu penting untuk kita bisa mengambil keputusan dan mengambil tindakan yang tepat. Ketika kita tidak melibatkan Allah dalam kehidupan kita, dalam kita mengambil keputusan dan tindakan, maka bisa fatal untuk kita, bahkan juga untuk keluarga, bahkan juga untuk sekeliling kita. Untuk itu mari kita mau belajar bersama-sama melihat kehendak Allah bagi kehidupan kita semua. Kita akan belajar dari satu tokoh Alkitab Bapak Ibu, tokoh Alkitab yang bernama Daud. Alkitab katakan bahwa Daud berdoa 7 kali dalam sehari. Ini artinya Daud selalu berkomunikasi kepada Tuhan untuk mencari tahu kehendak Tuhan baginya. Daud tidak pernah melupakan Tuhan dalam setiap kehidupannya. Bahkan di dalam Mazmurnya Daud berkata, "Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku." Artinya Daud merindukan Tuhan, senantiasa menuntun kehidupannya melalui firman, melalui sabda yang disampaikannya kepada Daud melalui setiap doa-doanya. Untuk itu mari kita bersama-sama belajar kehendak Allah bagi kita dalam kita menghadapi situasi dan kondisi saat ini, yaitu ketika kita diperhadapkan dengan virus corona yang semakin hari semakin mencekam. Untuk itu mari Bapak Ibu kita bersama-sama kita melihat apa yang Daud lakukan ketika dia diperhadapkan dengan masalah, ketika dia diperhadapkan dengan kesulitan. Daud selalu mencari kehendak Allah, dan kita mau belajar juga kehendak Allah bagi Daud dan juga bagi kita semua. Mari kita bersama-sama kita lihat di dalam 1 Tawarik pasal yang ke-14 ayat 8 sampai ayat yang ke-17. Sekali lagi, 1 Tawarik pasal 14 ayat 8 sampai ayat yang ke-17. Saya akan membacakan untuk Bapak Ibu sekalian. Ayat 8. Ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas seluruh Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Tetapi Daud mendengar hal itu, lalu majulah ia menghadapi mereka. Ketika orang Filistin itu datang dan mengadakan penyerbuan di lembah Refaim, bertanyalah Daud kepada Allah, "Apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu, dan akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku?" Tuhan menjawab, "Majulah, aku akan menyerahkan mereka ke dalam tanganmu." Lalu majulah ia ke Baal Perasim, dan Daud memukul mereka kalah di sana. Berkatalah Daud, "Allah telah menerobos musuhku dengan perantaraanku seperti air menerobos." Sebab itu orang menamakan tempat itu Baal Perasim. Meninggalkan para allahnya di sana, lalu orang Israel
membakarnya habis atas perintah Daud. Ketika orang Filistin menyerbu sekali lagi di lembah itu, maka bertanyalah lagi Daud kepada Allah. Lalu Allah menjawab, "Janganlah maju di belakang mereka, tetapi buatlah gerakan lingkaran terhadap mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Dan bila engkau mendengar bunyi derap langkah di puncak pohon-pohon kertau itu, maka haruslah engkau keluar bertempur, sebab Allah telah keluar berperang di depanmu untuk memukul kalah tentara orang Filistin." Dan Daud berbuat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, maka mereka memukul kalah tentara orang Filistin, mulai dari Gibeon sampai Gezer. Lalu termasuklah nama Daud di segala negeri, dan Tuhan mendatangkan rasa takut kepadanya atas segala bangsa. Jadi Bapak Ibu, kita bisa melihat di sini Daud menghadapi musuh, yaitu orang Filistin, menghadapi lawan yang berusaha untuk menyerbunya ketika Daud telah diurapi menjadi raja atas orang Israel. Di situ seluruh orang Filistin, semua orang Filistin maju untuk menangkap Daud. Tetapi Daud mendengar hal itu, lalu majulah ia menghadapi mereka. Ketika orang Filistin itu datang dan mengadakan penyerbuan di lembah Refaim, di ayat 10 dikatakan, "Bertanyalah Daud kepada Allah." Artinya Bapak Ibu, di dalam menghadapi situasi sulit seperti ini, Daud menghadapi orang Filistin tidak melupakan Tuhan. Dia tidak menghadapi sendiri orang Filistin tanpa bertanya terlebih dahulu kepada Allah apa yang Allah kehendaki untuk Daud lakukan. Dan di situ Daud berkata kepada Allah, "Apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu, dan akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku?" Tetapi di situ Tuhan menjawab, "Majulah, aku akan menyerahkan mereka ke dalam tanganmu." Apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu, dan akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab, "Majulah, aku akan menyerahkan mereka ke dalam tanganmu." Di sini ada perintah yang jelas sekali daripada Allah untuk Daud maju berperang melawan orang Filistin. Artinya Allah menghendaki Daud memiliki keberanian untuk menghadapi orang Filistin. Allah menghendaki Daud untuk tidak perlu takut, tidak perlu cemas, tidak perlu khawatir menghadapi orang Filistin. Allah memerintahkan untuk maju, hadapi saja orang Filistin, karena Allah akan menyertai Daud dalam setiap tindakan dan keputusannya. Untuk itu Bapak Ibu, kehendak Allah yang pertama bagi Daud kita bisa melihat di sini, yaitu untuk Allah menghendaki Daud memiliki iman yang percaya sepenuhnya kepada kuasa penyertaan Allah, yang akan menyerahkan orang Filistin ke dalam tangannya. Artinya Allah mau bekerja melalui keberanian, melalui iman yang dimiliki oleh Daud. Seandainya Daud takut menghadapi orang Filistin, sekalipun Allah menyuruh Daud untuk menghadapi orang Filistin, maju berperang melawan orang Filistin, tetapi ketika Daud takut dan dia tidak mau maju, saya yakin Bapak Ibu, kekalahan akan dihadapi oleh Daud. Tetapi di sini kehendak Allah bagi Daud, yaitu untuk Daud maju berperang melawan orang Filistin. Artinya Allah mau Daud tidak perlu takut, tidak perlu cemas menghadapi orang Filistin. Sehingga di sini apa yang dilakukan oleh Daud, Bapak Ibu, di ayat 11 dikatakan, "Lalu majulah ia ke Baal Perasim, dan Daud memukul mereka kalah di sana." Melalui keberanian, melalui iman yang Daud miliki akan apa yang Allah kehendaki dalam dirinya, Daud berperang melawan orang Filistin, dan Daud mengalahkan mereka di sana. Ini artinya Bapak Ibu, Allah akan bekerja melalui iman yang kita miliki. Untuk itu Allah menghendaki untuk engkau tidak perlu takut, tidak perlu cemas menghadapi virus corona. Engkau harus percaya pada perlindungan Tuhan. Engkau harus percaya bahwa ada Allah di pihak kita. Ia akan melindungi, menyertai kita dalam kita menghadapi musuh-musuh kita. Bahkan di situ berkatalah Daud,
Allah telah menerobos musuhku dengan perantaraanku seperti air menerobos. Allah akan bekerja melalui iman yang kita miliki, Bapak Ibu. Jika kita percaya kepada kuasa Allah, maka lawan-lawan kita akan terlihat kecil di hadapan kita. Tapi ketika kita memiliki kekhawatiran, kecemasan yang begitu dalam, maka kuasa Allah akan terlihat kecil bagi kita. Untuk itu Bapak Ibu tetap percayalah kepada kuasa Tuhan, kepada kuasa Allah yang terus menyertai kita seperti kuasa Allah yang menyertai Daud dalam peperangan menghadapi orang Filistin. Dan ayat 12 dikatakan orang Filistin itu meninggalkan para allahnya di sana, lalu orang Israel membakarnya habis atas perintah Daud. Sekali lagi Allah memberikan kemenangan bagi Daud, seperti Allah memberikan kemenangan bagi Daud ketika Daud menghadapi Goliat. Sekali lagi, bukan karena Daud hebat, tapi karena ada tuntunan Allah bagi Daud, dan Daud berjalan sesuai dengan kehendak Allah. Kehendak Allah bagi kita semua untuk kita tetap percaya kepada kuasa Tuhan. Tetapi Bapak Ibu, kita bisa melihat di ayat 13, ketika orang Filistin menyerbu sekali lagi di lembah itu. Artinya ini kedua kalinya orang Filistin datang menyerbu Daud. Dan saya yakin dengan strategi dan dengan kekuatan yang baru, orang Filistin datang untuk menangkap Daud. Dan apa yang dilakukan oleh Daud kita perhatikan di ayat 14. Maka bertanyalah lagi Daud kepada Allah. Artinya Daud tetap mencari kehendak Allah. Dia tidak gegabah, dia tidak ceroboh menghadapi orang Filistin seorang diri, tapi dia kembali bertanya kepada Allah apa yang harus dilakukannya. Mencari kehendak Allah. Sekali lagi, dalam keadaan situasi yang sulit seperti ini, kita harus mencari kehendak Allah. Daud menghadapi kesulitan, menghadapi masalah yang lebih berat daripada masalah yang pertama. Dan Daud mencari kehendak Allah. Dan apa yang dikatakan oleh Allah kepada Daud? Kita melihat di situ dikatakan, lalu Allah menjawab, janganlah maju di belakang mereka. Allah memerintahkan janganlah maju. Ini jelas sekali Bapak Ibu bertolak belakang dengan perintah yang pertama. Kalau di perintah yang pertama Allah memerintahkan untuk Daud maju berperang melawan orang Filistin. Tapi di sini justru dikatakan janganlah maju. Karena apa Bapak Ibu? Kita melihat jawaban Allah secara keseluruhan sampai ayat yang ke-15. Janganlah maju di belakang mereka, tetapi buatlah gerakan lingkaran terhadap mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Dan bila engkau mendengar bunyi derap langkah di puncak pohon-pohon kertau itu, maka haruslah engkau keluar bertempur, sebab Allah telah keluar berperang di depanmu untuk memukul kalah tentara orang Filistin. Dan di ayat 16 Bapak Ibu dikatakan, dan Daud berbuat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Allah memerintahkan Daud untuk membuat lingkaran, untuk melumpuhkan, menghambat gerak-gerik daripada orang Filistin. Dan yang kedua, Allah perintahkan kepada Daud, yaitu untuk bersembunyi di antara jurusan pohon-pohon kertau. Daud menunjukkan ketaatan. Selain menunjukkan iman seperti poin yang pertama tadi, Daud pun menunjukkan ketaatan penuh akan perintah Allah. Daud tidak mempertanyakan akan kuasa Tuhan. Daud tidak mempertanyakan jawaban Tuhan. Mengapa Tuhan melarangku untuk maju berperang melawan orang Filistin? Tetapi malah justru menyuruhnya untuk berdiam diri. Di sini kita bisa melihat Allah menuntut ketaatan dari Daud untuk dia taat saja. Karena ketika Daud taat kepada Allah, maka Allah sendiri akan berperang bagi Daud. Kita bisa melihat di situ yang Allah lakukan. Sebab Allah telah keluar berperang di depanmu untuk memukul kalah tentara orang Filistin. Kalau di peperangan pertama Daud yang memukul kalah orang Filistin, tetapi di peperangan yang kedua ini Allah sendiri yang memukul kalah orang Filistin. Artinya ada di sisi lain Allah mau kita berperang dengan iman kita, mengalahkan lawan kita dengan iman kita. Tapi Allah di sisi lain juga mau kita melawan lawan-lawan kita dengan ketaatan penuh kepada Tuhan. Tidak perlu mempertanyakan jawaban Tuhan.
seperti Daud tidak mempertanyakan jawaban daripada Tuhan. Dia hanya taat kepada perintah Tuhan, yaitu untuk membuat lingkaran dan juga untuk berdiam di antara pohon-pohon kertau. Dan kita bisa melihat bahwa Allah memberikan kemenangan bagi Daud, yaitu dengan mengalahkan orang-orang Filistin. Jadi yang kedua adalah Bapak Ibu, kita harus menunjukkan ketaatan penuh kepada otoritas Allah. Saya yakin Bapak Ibu, di dalam kita berbangsa dan bernegara, kita punya pemerintah, yaitu yang memiliki otoritas untuk mendatangkan kebaikan bagi kita sebagai warganya. Dan saya percaya pemerintah pun wakil Allah untuk kebaikan kita. Untuk itu, mari kita juga menunjukkan ketaatan kita kepada Allah, yaitu dengan cara menunjukkan ketaatan kita kepada pemerintah. Instruksi pemerintah kita harus dengarkan sebagai bukti ketaatan kita juga kepada Allah. Mari kita bisa melihat Bapak Ibu di dalam Roma pasal yang ke-13, bagaimana Paulus mengajarkan kita untuk kita taat kepada pemerintah. Di dalam Roma pasal 13 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Jadi Bapak Ibu, kita juga bisa melihat perintah Allah, yaitu melalui pemerintah. Karena saya percaya bahwa pemerintah adalah wakil Allah bagi kita semua. Untuk itu, mari kita sebagai warga negara yang baik, kita menunjukkan ketaatan kita kepada pemerintah sebagai bentuk ketaatan kita juga kepada Allah. Kita tidak perlu mempertanyakan panjang lebar mengenai instruksi dan juga perintah dari pemerintah. Kita mau menunjukkan ketaatan kita saja kepada pemerintah, karena saya percaya bahwa pemerintah juga melakukan apa yang seharusnya dilakukannya. Untuk itu Allah menghendaki juga kita untuk kita taat kepada pemerintah sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah. Mari kita belajar bijaksana menghadapi situasi dan kondisi saat ini Bapak Ibu, yaitu kita harus bijaksana dalam menghadapi situasi kondisi saat ini, bijaksana menyikapi instruksi daripada pemerintah yang saat ini sedang berupaya, sedang berusaha untuk menghambat penyebaran daripada virus corona, yaitu dengan kita mendengarkan instruksi pemerintah, seperti instruksi yang Allah berikan kepada Daud untuk membuat lingkaran, artinya kita menjaga jarak kita dari virus corona, seperti Allah juga memerintahkan kepada Daud untuk menjaga jarak dengan orang Filistin. Allah memerintahkan Daud untuk bersembunyi di antara pohon-pohon kertau. Begitu juga Allah memerintahkan kita melalui pemerintah untuk kita juga bersembunyi di rumah kita masing-masing. Bukan menunjukkan ketakutan kita, tapi menunjukkan ketaatan kita kepada Allah, yaitu melalui ketaatan kita kepada pemerintah. Sekali lagi, mari kita menjadi orang-orang Kristen yang bijaksana, yang bijak dalam menyikapi situasi saat ini. Seperti apa yang dikatakan di dalam Amsal pasal yang ke-22 ayat 3. Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus, lalu kena celaka. Saya mengajak kita semua untuk mari kita bijak menyikapi instruksi daripada pemerintah. Jika pemerintah menginstruksikan kita untuk berdiam diri di rumah, untuk kita tidak berrekreasi keluar jika tidak penting, mari kita ikuti instruksi dari pemerintah sebagai bentuk ketaatan kita juga kepada Allah. Karena saya yakin apa yang dilakukan oleh pemerintah adalah kebaikan untuk kita semua. Dan saya yakin kehendak Allah pun demikian bagi kita semua. Untuk itu, mari menghadapi situasi kondisi saat ini, yaitu menghadapi virus corona yang semakin hari semakin mencekam. Mari kita, yang pertama kita miliki adalah iman percaya. Kita tidak perlu takut, tidak perlu khawatir menghadapi virus corona ini. Dan yang kedua juga, kita harus dengar-dengaran akan perintah Tuhan dengan kita menunjukkan ketaatan kita kepada instruksi pemerintah. Mari Bapak Ibu sekalian, kita menjadi warga negara yang baik, kita menjadi orang-orang Kristen
yang tetap percaya kepada Allah, namun juga tetap menunjukkan ketaatan kita kepada Allah. Demikianlah kebenaran firman Tuhan yang bisa saya sampaikan. Biarlah firman Tuhan ini juga boleh menguatkan, meneguhkan iman kita, supaya kita tetap berada dalam perlindungan Tuhan. Penyertaan Tuhan sempurna bagi kita semua, dimanapun kita berada. Sekalipun kita di rumah, mari kita terus berdoa di hadapan Tuhan. Dengar kehendak Allah bagi kita semua, untuk kita lakukan dalam kehidupan kita. Saya berdoa bagi Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu juga dijaga, dipelihara oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan dari segala malapetaka yang ada saat ini. Mari Bapak Ibu yang masih bekerja, mari bekerjalah dengan berjaga jarak, dengan hati-hati, dengan waspada, dengan terus menjaga ketahanan tubuh kita, supaya kita juga tidak terserang dari virus corona ini. Mari yang di rumah dengan penuh ketaatan mendengarkan terus instruksi pemerintah, untuk kita tetap berdiam diri di rumah, untuk menghambat penyebaran daripada virus corona ini. Sekian firman Tuhan yang bisa saya sampaikan. Biarlah ini boleh menjadi kekuatan, penghiburan bagi kita semua. Mari kita berdoa bagi bangsa dan negara ini. Kita berdoa untuk keluarga kita berdoa untuk jemaat kita, supaya Tuhan terus menyertai kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang baik, Allah yang kami sembah dan Allah yang kami muliakan. Saat ini kami berdoa ya Tuhan untuk pemerintahan kami. Biarlah Tuhan memberkati setiap jajaran-jajaran di pemerintahan kami, dari presiden, wakil presiden, sampai kepada RT RW ya Tuhan. Kami berdoa dari Sabang sampai Merauke ya Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati bangsa kami ini, bahkan juga memberkati setiap tim medis di rumah sakit demi rumah sakit ya Tuhan. Biarlah Tuhan memberikan kekuatan bagi mereka, memberikan kesehatan bagi mereka ya Tuhan, sehingga mereka boleh menyelesaikan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik. Saat ini kami berdoa ya Tuhan untuk setiap orang-orang yang mengalami korban daripada corona ya Tuhan. Kami berdoa biarlah Tuhan memberikan kekuatan bagi mereka, penghiburan bagi mereka. Tuhan sembuhkan mereka ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah musibah malapetaka ini boleh berlalu ya Tuhan, sehingga kami boleh bersama-sama beribadah di tempat ini. Kami boleh berkumpul memuji menyembah Engkau ya Tuhan. Kami berdoa biarlah Tuhan lalukan malapetaka ini, dan kami percaya Tuhan Engkau punya rencana yang indah bagi bangsa kami ini. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk jemaat Tuhan yang saat ini sedang ada di rumah masing-masing, yang saat ini sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan lindungi mereka, rawat mereka, pelihara mereka ya Tuhan. Biarlah hati mereka tetap percaya kepada Tuhan. Biarlah mereka terus mengandalkan Tuhan dalam kehidupan mereka. Biarlah kecemasan, kekhawatiran Tuhan singkirkan di dalam setiap keluarga demi keluarga. Biarlah kami boleh terus percaya kepada Engkau ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah kami boleh taat seperti apa yang Kau kehendaki ya Tuhan. Ajar kami untuk kami taat kepada pemerintahan yang ada ya Tuhan, untuk memberikan kenyamanan, damai sejahtera, sukacita bagi setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Yesus. Biarlah yang lemah Engkau kuatkan ya Tuhan, yang sakit Engkau sembuhkan ya Tuhan. Saat ini kami yang sedang putus asa, khawatir, biarlah Tuhan memberikan pengharapan bagi setiap kami, sehingga kami tidak perlu khawatir dengan keadaan saat ini, tapi kami percaya bahwa Tuhan senantiasa menyertai kami. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami, dan kami percaya bahwa Engkau bukan Allah yang cuma sekedar mendengar doa kami, tapi akan menjawab doa kami tepat pada waktunya, sesuai dengan rencana daripada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Yesus. Mari Bapak Ibu sekalian yang ada di rumah, kita bersama-sama kita mempersiapkan hati kita untuk kita menerima berkat daripada Tuhan. Biarlah Tuhan terus menyertai kita. Untuk itu arahkanlah iman dan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus, dengan mengangkat kedua tangan kita terima dan kita sambut berkat Tuhan. Kiranya turun atas kita sekalian berkat dan anugerah, damai sejahtera, sukacita daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dan penghiburan bersama dengan Roh Kudus menyertai kehidupanmu mulai saat ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus Kristus datang kedua kali. Tuhan memberkati keluargamu, Tuhan memberkati usaha pekerjaan tanganmu, Tuhan memberkati kesehatanmu, dan Tuhan memberkati masa depanmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah menerima berkat Tuhan. Haleluya, haleluya, amin.
kita mau menutup ibadah kita dengan pujian, mampirlah dengar doaku. Saja andalan kami Tuhan, ini saja andalanku, jasa kurbanku, hatiku yang hancur, buatlah sembuh Yesus, Yesus Tuhan, dengar doaku, orang lain kau hampiri, jangan jalan Yesus, Yesus dengar doaku, orang lain kau hampiri, jangan jalan, seorang lain kau hampiri.